ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berbangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mendidik kami, yang mengajar kami, melatih kami, dan membawa kami seperti Yesus anakmu. Dan kami menjadi pemenang, lebih daripada para pemenang. Kami hidup di dunia, tapi kami merasakan mengalami sorga di bumi. Terima kasih Bapa, layakkan hamba-Mu sampaikan firman pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Jemaat GBI Tiberias New Life Manado dalam acara doa puasa setiap hari Sabtu. Dan pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan dari Tuhan untuk melayani, diberi kesehatan oleh Tuhan, untuk dapat membagi berkat bagi saudara-saudara sekalian, Jemaat GBI Tiberias dan seluruh pemirsa yang sempat mengikuti, ataupun nanti para pemirsa di YouTube. Kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah topik yang sangat dibutuhkan dalam gereja, yaitu pentingnya rasa hormat dalam rumah Allah. Pentingnya rasa hormat dalam rumah Allah. Memang ini firman adalah firman yang pada level yang lebih di atas rata-rata, dalam arti bukan berarti kami lebih tinggi dari yang lain, tidak. Tapi kita mau tidak tinggal pada langkah awal kami percaya Yesus, tapi kami mau bergerak maju, mau lebih maju lagi, jadi seperti Kristus. Kita akan membuka dalam pembacaan kita dibantu oleh beberapa malaikat di studio ini. Dari 1 Samuel pasal 3, ayat 1 Samuel 2 ayat yang ke-30 akan baca bergantian mulai dari Ibu Gembala, dan Roma 13 ayat 7. 1 Samuel 2 ayat 30. Dalam topik yang ingin saya bagikan adalah pentingnya rasa hormat dalam rumah Allah. 1 Samuel 2 ayat 30. Dan siap-siap Roma 13 ayat yang ke-7. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Roma 13 ayat 7. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya. Beberapa ayat ini memberi kita petunjuk sederhana tentang rasa hormat itu dalam hadirat Allah, dalam rumah Allah adalah sebuah kebutuhan bagi Tuhan. Saya sering sharing dengan jemaat begini, saudara-saudara. Kalau ada acara syukuran, ya, kalau ada acara syukuran, saudara bawa makanan ya sebagai perjamuan kasih di rumah Tuhan, di ibadah. Ada yang bawa daging, ada yang bawa sayur, ada bawa ikan, ada bawa nasi, ada bawa kue. Kemudian kita selesai ibadah kita makan, ya. Pada saat kita makan, pertanyaannya begini, kita dapat berkat lewat firman. Kita memuji Tuhan sudah. Nah, dari semua makanan itu Tuhan makan apa kira-kira ya? Sudah pasti Tuhan tidak makan bakso, Tuhan tidak makan pizza,
Tuhan tidak makan spaghetti, Tuhan tidak makan mie goreng. Jadi kalau saya evaluasi saudara-saudara, kalau kita kembalikan berkat atau kita memberi kepada Tuhan, itu pun dari Tuhan asalnya ya. Jadi kita tidak pernah dapat memberi apa-apa kepada Tuhan kalau segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Artinya kalau Tuhan yang beri, kemudian kita kembali memberi kepada Tuhan, sebenarnya itu hanya mengembalikan ya, tidak memberi apa-apa pada Tuhan karena semua itu asalnya dari Tuhan. Sama seperti seorang bapak memberi anaknya uang 100.000. Kemudian anaknya memberi bapaknya uang 50.000. Kebanggaan apa pada anak itu? Karena dia bisa menghormati orang tua. Tapi soal nilai, dia tidak sebenarnya membantu apa-apa karena semua yang ada padanya berasal dari bapaknya. Jadi waktu bapak menerima itu, ia tidak tertarik pada jumlahnya semata-mata. Tapi ia lihat pada rasa hormat dari anak itu, walaupun nilainya begitu kecil ya. Begitu kecil bagi seorang ayah. Bagi Bapa di sorga, saudara-saudara, sudah saya sebutkan tadi, ia tidak makan apa yang kita bawa di perjamuan kasih. Bahkan ia tidak terdampak dengan persembahan kita, walaupun ia mengajarkannya, tapi apakah Allah bertambah kaya atau dia menjadi miskin oleh karena kita memberi atau kita tidak memberi? Tentu tidak. Ya. Jadi kalau saya evaluasi saudara-saudara, salah satu yang menjadi kebutuhan di rumah Allah yang Allah butuh, yang Allah cari dari kita, selain praise and worship, ya, penyembahan kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Tapi salah satu yang sangat sentral dalam rumah Allah adalah rasa hormat. Jadi rasa hormat adalah sesuatu yang sifatnya sentral atau sifatnya inti bagi Tuhan, sebab ini adalah nilai dari rumah Allah. Saudara tidak bisa memberkati atau tidak bisa melayani, saya akan ulas sebentar itu. Saudara tidak akan bisa melayani orang yang saudara tidak hormati, betul? Kalau saudara melayani orang yang tidak saudara hargai, pasti hati ini dongkol, hati ini berhitung-hitung ya. Untuk apa saya capek-capek? Kenapa? Karena rasa hormat itu tidak ada. Tapi kalau rasa hormat kita kepada Tuhan itu ada, walaupun kita capek, kita tidak berhitung dengan Tuhan. Haleluya. Sama seperti saudara sayang ibu, bapak, mama, papa, opa, oma. Walaupun kita capek, nanti kalau mama, papa, opa, oma kita sakit, kita jaga walaupun dengan begitu banyak pengorbanan kita tidak berhitung. Karena selain kita mengasihi, kita menghormatinya. Nah, nanti kadang-kadang selesai kita jaga orang tua sakit, baru kita rasa sakitnya, lelahnya maksud saya ya. Tapi selama kita bekerja karena dengan rasa yang satu ini ada honor ya. Honor kalau bahasa Indonesia bilang honor, honor itu rasa yang tidak bisa Tuhan paksa pada kita. Rasa honor itu adalah sesuatu yang harus diproduksi secara sadar oleh kita tanpa didorong oleh sesuatu. Kita menyembah Tuhan tak bisa saya menikmati hadirat Tuhan bersama pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi saudara coba amati, orang yang tidak menghormati Tuhan sulit sekali menyembah Tuhan. Sulit sekali menyembah Tuhan. Jadi di dalam rumah Allah rasa hormat itu penting. 1 Samuel 2 ayat 30 sudah jelas tadi ya. Bahasa Manado bilang sebenarnya ini keluarga Imam Eli, kita mau kasih umur panjang. Sebenarnya kita DP anak-anak kita serancang akan meneruskan jabatan para imam di Israel. Sebenarnya ini anak-anak Imam Eli akan menjadi penerus keimamatan sampai selama-lamanya. Tetapi sama kita ketahui bahwa di dalam rumah tangga, dalam kekeluargaan atau keluarga maksud saya dari Imam Eli ada pada satu kondisi, dan ini kita tidak menghakimi Imam Eli, tetapi ada dalam satu kondisi sebagai contoh bagi kita. Ternyata ada orang memiliki pelayanan masih jalan, status masih jalan, dia punya nama masih ada,
dia masih menempati posisi, tetapi rasa hormat terhadap yang punya pelayanan sudah tidak ada. Nah, di ayat itu Tuhan yang ngomong kepada Imam Eli yang waktu itu sudah tidak disebut imam lagi, sudah disebut Eli saja. Ayat itu mengatakan bahwa sebenarnya kurencanakan keturunanmu akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Tetapi ternyata Tuhan mengubah apa yang ia telah rancangkan, keinginannya terhadap Imam Eli. Kenapa? Karena faktor yang sudah jadi topik kita. Ayat 30 bilang apa? Dibaca kembali. Ayat 30 dan 1 Samuel 2 ayat 30. Ayat 30. Ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Tuhan telah berjanji sebenarnya kepada Imam Eli. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Ini janji. Tetapi sekarang, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman, pada waktu itu Tuhan sudah berjanji. Di waktu lalu, pas ya. Sekarang di masa sekarang, present. Terus? Jauhlah hal itu daripadaku. Ya, jauhlah daripadaku memenuhi janji itu. Kenapa? Sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang akan kuhormati. Ya. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak ada posisi netral di sini. Jika engkau tidak menghormati, maka di mata Tuhan itu dianggap menghina. Saya tidak menghina Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Jadi tidak ada posisi netral ya. Kalau lihat di sini, semua orang yang tidak hormat Tuhan, di mata Tuhan adalah menghina Tuhan. Sehingga akibat langsung daripada sikap ini adalah Imam Eli kasihan ya. Dia punya keturunan putus. Sebab ada kalimat selanjutnya di ayat selanjutnya mengatakan, dengan tidak adanya rasa hormat Imam Eli kepada Tuhan yang punya pelayanan, ia punya keluarga, itu dicatat bahwa tidak pernah akan ada seorang kakek dari keturunanmu. Maksudnya, pada saat cucu lahir pasti kakeknya meninggal. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Di zaman Daud pernah ada imam, keturunan Imam Eli. Juga mengalami begitu. Dan ini turun-temurun, ternyata saudara-saudara, rasa hormat itu penting. Ketik di situ rasa hormat itu penting. Ini masih soal yang umum ya. Rasa hormat itu penting. Tanpa rasa hormat banyak hal yang kita lakukan, Tuhan menilainya menurut kacamata Tuhan, itu maaf. Saya harus menggunakan kata maaf karena ini memang firman bukan firman seperti susu ya. Tanpa rasa hormat, Tuhan mendapati apa yang kita kerjakan pada Tuhan adalah seperti sebuah penghinaan. Kita tidak bisa menghormati Tuhan menurut konsep kita. Rasa hormat itu penting. Saya kembalikan kepada konteks keluarga. Saudara perhatikan, sebentar nanti saya akan minta dibacakan ya, bahwa anak-anak yang tidak menghormati orang tua, anak-anak ini mau anak-anak di luar gereja, dalam gereja, kenal Yesus, tidak kenal Yesus, anak-anak yang tidak hormat orang tua, itu berkali-kali di Perjanjian Baru, diulang-ulang mereka tidak umur panjang. Tidak berbahagia di bumi dan tidak umur panjang. Itu berarti dalam rumah tangga, di konsepnya Allah, di gereja lokal, Imam Eli adalah gereja lokal waktu itu. Di Silo, dia adalah imam di Silo. Jadi rasa hormat rasa hormat adalah kebutuhan untuk sebuah rumah Allah. Karena Allah menetapkan, oleh karena ayat tadi bilang, barang siapa menghormati aku, ia ku hormati. Jadi saudara perhatikan ada pelajaran yang namanya hyper grace. Tuhan kan teman kita, ya toh. Tuhan kan mengasihi kita. Iya, Tuhan mengasihi karena Tuhan punya karakter, memang tidak bisa dipisah. Sama dengan air ya, air itu karakternya cair. Dia bisa membeku, dia bisa menguap, dia bisa menyublin, dia bisa membeku, bisa menguap.
Tetapi karakter dasarnya air itu dia cairan. Karakter dasarnya Allah adalah kasih. Ya, karakter dasarnya Allah adalah kasih. Tapi tidak boleh diputar, Allah itu kasih. Jangan diputar, kasih itu Allah. Ya, kasih itu bukan Allah. Allah itu kasih. Tapi kasih itu bukan Allah. Jadi atas nama kasih sayang, orang bisa mendegradasi rasa hormat. Betul? Atas nama kasih sayang, atas nama grace, jemaat kami ada nama Ibu Grace Mawara, ya. Atas nama grace, maka rasa hormat kita gunting, kita kurangi. Tidak boleh, saudara-saudara, ya. Rasa hormat adalah, saya bilang di awal tadi, adalah kebutuhannya Tuhan. Saudara kasih uang berapa banyak ke Tuhan, Tuhan tidak ke supermarket, bukan? Tuhan tidak butuh makan, bukan? Tuhan tidak butuh maklum menjahit pakaian, bukan? Tuhan membutuh transportasi, tidak juga. Jadi apapun yang kita beri padanya sebenarnya semua berasal dari Dia. Tapi ada beberapa hal yang cuma dari kita Dia tuntut karena itu produk dari kita. Allah tidak memaksa orang menghormati Dia, amin. Allah tidak memaksa saudara menghormati Dia. Tidak pernah, sebab menghormati secara paksa itu bukan hormat. Orang menghormati secara sukarela dan sukacita dan bukan suka-suka, ya. Sukarela, sukacita. Tanpa rasa rela, hormat itu adalah sebuah sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Kalau saudara hormat dia karena seseorang, karena saudara butuh uangnya, itu namanya hormat yang palsu. Saudara menghormati karena saudara ada maunya, itu hormat yang palsu. Kita menghormati Tuhan bukan karena Tuhan baik, tapi karena memang Tuhan layak dihormati. Kita menghormati Tuhan bukan karena Tuhan kasih nafas. Tuhan kasih nafas atau tidak, tetap Dia terhormat. Lebih beratnya lagi, tanpa ada orang hormat, Tuhan tetap terhormat. Kalau ada banyak orang dihormati, terhormat gara-gara orang hormat. Tapi setelah lepas dari jabatan, post power syndrome kena. Karena orang tidak lagi hormat dia, karena dihormati selama ada jabatannya. Tapi beda kalau orang hormat kita karena siapa kita. Karena pribadi kita, integritas kita. Beda kalau orang hormat karena jabatan kita. Jadi kita tidak hormat Tuhan karena Tuhan memberkati kita, bukan? Kita menghormati Tuhan karena siapa Tuhan itu. Haleluya. Ayat yang dibaca di Roma 13 ayat 7 tadi, dibaca kembali Roma 13 ayat 7. Saudara perlu tahu bahwa memberi rasa hormat, ada orang yang memang pantas menerima rasa hormat. Ya, ayat 7. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya, berilah, saudara, ini perintah ya. Bayarlah, ada beberapa poin, tapi yang diminta bayar di sini dalam konteks firman yang saya sedang bagikan, bayarlah saudara rasa hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, saya pakai bahasa spesifik. Satu-satunya yang layak dihormati adalah Tuhan. Amin. Kita menghormati manusia ada beberapa fase di situ. Kita menghormati paling tidak ada 4 ya. Ada 4 lembaga yang harus kita hormati. Pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga, ya saudara-saudara, ketiga gereja lokal, keempat pemerintah. Paling tidak ini 4 ini ya, yang himpunan orang-orang, lembaga, sesuatu yang harus kita hormati. Yang pertama dan yang utama adalah hormati Tuhan. Yang kedua, hormati keluarga, orang tua. Yang ketiga, hormati gereja lokal, orang tua rohani. Keempat, hormati yang namanya pemerintah atau orang mana dibilang pamarentah ya. Maling-aling mau si paprenta kuntua. Jadi kuntua adalah orang yang berhak menerima hormat.
Kemudian kepala keluarga, ayah, layak mendapat hormat. Jadi kalau ada anak-anak tidak hormat orang tua, ya. Halo, kalau ada anak-anak tidak hormat orang tua, coba kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 1-2. Ada anak-anak yang berpikir orang tua karena dia sayang. Saudara-saudara, ini fenomena Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Giliran, next. Jadi giliran atau next. Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ini orang tua rohani. Karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya. Seperti yang nyata dari janji ini. Hormatilah ayah dan ibumu, ayah, orang tuamu. Halo, saya bilang tadi di awal, atas nama kasih sayang ada banyak anak-anak tidak hormat orang tua. Akibatnya ada. Cerita malin kundang walaupun itu dongeng, tetapi akibatnya ada. Saudara akan lihat langit akan jadi seperti tembaga dan tanah akan seperti besi ketika hukum yang satu ini kita langgar. Hukum apa itu Pak Gembala? Hukum apa itu Om Pendeta? Hormati orang tua. Ada satu etnis di muka bumi ini yang mereka punya keturunan rata-rata diberkati oleh karena mereka mengagungkan, walaupun tidak menyembah, tidak boleh menyembah ya. Tidak boleh menyembah. Tapi mereka mengagungkan orang tua. Mereka menghormati orang tua. Ya. Saudara bisa tahu ini ya. Satu bangsa tertentu di bumi ini yang begitu hormat pada orang tua. Sampai minuman cap orang tua. Ya. Itu saudara sudah bisa gambarkan. Rata-rata mereka hormat mama, papa, hormat apalagi opa, oma. Makanya opa, oma mereka rawat seperti emas. Tapi beberapa anak cucu kalau sudah jaya, sudah diberkati, saudara orang tua karena iking sibuk don pi bawa di panti werda. Menurut saya ini anak-anak kurang ajar. Kenapa? Kalau engkau masih sehat, masih kuat, engkau biarkan orang tua di panti werda, engkau anak yang tidak tahu hormat. Karena engkau lebih menghormati pekerjaanmu, kau lebih menghormati karirmu, kau lebih menghormati ya materimu daripada orang tua. Ya. Tanpa orang tua kita tidak ada di bumi. Ya. Saudara, sehebat-hebatnya kita. Oke, dalam konteks rumah tangga jelas, kalau tidak ada rasa hormat di keluarga, tidak ada rasa hormat ya. Jadi pentingnya rasa hormat itu, Tuhan menganggap rasa hormat itu penting. Sudah baca 2 tempat ya. Ada satu lagi kembali berputar. Rasa hormat itu penting. Saya masih di rasa hormat itu penting. Maleakhi 1 ayat 6. Ayat 6, bukan ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6. Rasa hormat itu penting. Yang ngomong siapa? Coba lihat. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Ya. Seorang anak menghormati bapaknya, Ya. dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat Kamu 6, ayat 6 membawa itu. Ayat 6 saja. Oke, terima kasih Ibu Gembala, ini murah hati. Meminta 1 diberi lebih. Haleluya. Ada pembahasan nanti lanjutan. Saudara, kitab Maleakhi, catat ini, kitab Maleakhi adalah kitab tentang rasa hormat. Kitab Maleakhi adalah kitab yang mengajarkan tentang rasa hormat. Pada dimensi-dimensi tertentu, saudara akan lihat hampir semua rasa hormat diajarkan di kitab Maleakhi. Kita lanjut, ayat 6 tadi bilang, kalau aku ini bapamu, di manakah rasa hormat? Artinya, saudara memang rasa hormat itu tidak bisa dituntut. Ya, sewajarnya tidak itu, tapi Tuhan menuntut. Tuhan menuntut, berarti bagi Tuhan itu serius. Oke? Bagi Tuhan rasa hormat itu serius. Jadi kalau kita tarik garis hubungan antara
anak-anak yang menghormati Tuhan dengan anak-anak yang tidak menghormati Tuhan, saya dan saudara membuat hipotesa. Satu saat saudara akan lihat perbedaan antara anak-anak yang menghormati Tuhan dan anak-anak yang tidak menghormati Tuhan. Ujungnya pasti hasilnya berbeda. Karena di kapal-kapal yang punya alat navigasi, mereka sudah tentukan destinasinya dengan derajat tertentu. Apabila derajat itu bergeser 1 derajat saja, maka tujuannya akan berbeda. Ujungnya, tempat tibanya akan berbeda. Dengan demikian hal yang sama, saudara-saudara perhatikan, tanpa rasa hormat, kita tidak mungkin mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau ketik di situ, tanpa rasa hormat, kita tidak mungkin mendapatkan perkenanan Tuhan. Tanpa rasa hormat, kita tidak mungkin mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu penting, sudah 3 kali ayat kita baca, 1 Samuel 2 ayat 30, kemudian Roma 13 ayat 7, berilah yang patut menerima rasa hormat, karena orang memang berhak menerima. Kalau ada manusia berhak, apalagi Tuhan. Yang ketiga, kalau aku ini Bapa, ini aplikasinya bisa ke rumah tangga, bisa ke gereja lokal, ya, bisa juga ke pemerintah secara umum. Kalau presiden itu adalah Bapak kita di Indonesia, bagaimana mungkin engkau tidak menghormatinya, ya? Faktor-faktor yang lain itu diabaikan. Yang penting siapa yang jadi pemimpin kita harus menghormatinya. Nah, tanpa itu, saudara, kita tidak akan dekat dengan berkat. Dalam konteks Tuhan, tanpa rasa hormat pada Tuhan, kita tidak bisa berharap perkenanan Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan warisan-warisan rohani. Kalau kita tidak mendapatkan warisan-warisan rohani dari Bapa kita dan mulai orang tua rohani di bumi, apa yang kita dapat berarti bukan berkat dari Tuhan. Materi itu bisa dapat dari cara yang bukan dari Tuhan. Jadi saudara bayangkan berapa banyak orang yang mengejar, bukan mengejar Tuhannya, karena orang yang mengejar Tuhan pasti menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai alat, atau sebagai jalan, atau sebagai sarana. Tuhan berkati saya Tuhan. Nanti kalau Tuhan berkati saya mau setia. Setelah itu sudah diberkati Tuhan, kita kok waktu itu hilaf Tuhan. Jadi ini satu kebiasaan seakan-akan Tuhan menjadi alat. Tuhan bukan alat. Halo, Tuhan bukan alat mendatangkan berkat. Tuhan bukan alat mendatangkan kesuksesan. Tuhan bukan tempat kita mengadu kemudian kita minta tolong. Sesudah kita dapat pertolongan kita nanti datang lagi kalau kita butuh lagi. Bukan, Allah adalah the causa prima. Penyebab dari segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah dari Dia. Jangan jauh-jauh, kita nafas karena Tuhan. Saya hari ini sehat karena Tuhan. Saya bisa melayani karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan ambil perkenanannya atas kita, maka segala sesuatu selesai. Itu yang dialami oleh Imam Eli. Saudara sayang sekali, sayang ya. Ketika rasa hormat tidak ada lagi pada sebuah pelayanan, maka perhatikan di kitab 1 Samuel 1, 2, dan 3 dan seterusnya, Allah tidak mau bicara. Allah tidak mau berfirman. Firman jarang. Waktu itu kata jarang artinya sebenarnya tiap hari Tuhan bicara. Tapi sejak perkenanan itu ditarik oleh karena disebabkan oleh karena rasa hormat itu menurun, maka sejak saat itu Imam Eli masih di posisi. Imam Eli masih di jabatan. Imam Eli masih rutinitas melayani. Saudara, jauhkan Tuhan dari kita GBI Tiberias New Life Manado, kita masih melayani. Oke, masih khotbah, masih WL, masih singer, masih operator, masih pemusik, tapi perkenanan Tuhan sudah tidak ada. Kenapa? Karena rasa hormat tidak ada. Ini kebutuhan yang saya bilang tadi penting. Tuhan yang ngomong, kalau aku ini Bapa, di mana rasa hormatmu, bro? Di mana? Ya. Saya ulangi lagi, bukan karena Allah itu baik, maka kita bisa menggeser dengan berharap Allah memaklumi. Tanpa rasa hormat, Allah memaklumi kita. Allah tidak dapat maklum kalau yang bagian ini tidak ada. Setuju dengan saya bilang amin? Jadi kalau saya bilang Allah memiliki kebutuhan, tidak ada tentunya kebutuhan Allah. Tapi dalam konteks ini Allah butuh rasa hormat. Amin? Nah, saya melihat saudara-saudara begini, fenomena sosial. Orang kalau makin akrab, makin dekat, makin akrab, cenderung rasa hormat makin berkurang. Coba lihat ya.
Makanya kita di gereja ini harus jaga. Kita akrab-akrab, hormat tetap harus jalan. Saking akrabnya, minta maaf, ini saya kasih contoh sederhana. Saking akrabnya kita dengan orang tua, sampai kita makan angkat kaki di depan orang tua, kita rasa biasa. Tapi kalau orang luar datang, dia bilang, ini anak ini tidak tahu adat. Tidak tahu adat istiadat. Karena kalau kita angkat kaki di depan orang tua karena alasan cinta, biar juga DP kaki seolah-olah. Tapi anak yang harus sadar, amin. Kasih sayang orang tua bukan paspor untuk kita membuat rasa hormat kita terdegradasi atau mengalami erosi. Saudara, makin dekat, makin akrab sebuah hubungan, berpotensi membuat rasa hormat itu merosot. Saudara-saudara, tanpa sadar, kadang-kadang saya pernah mengalami orang-orang yang tadinya hormat pada saya misalnya, saya tidak gila hormat karena ada larangan, jangan gila hormat. Tapi saking dekatnya, tidak sadar saudara-saudara, ini bukan di gereja ini, tapi di komunitas lain. Tidak sadar, orang-orang perhatikannya, waktu dulu dia sekolah minggu dia panggil om. Ya, dia panggil om. Setelah dia anak muda, dia masih panggil om. Setelah dia naik sekolah hamba Tuhan, dia panggil brur. Setelah dia jadi gembala, dia panggil hoi. Jadi makin apa istilahnya, makin tinggi jabatan seseorang, juga makin berkurang rasa hormatnya pada orang lain. Ini berbahaya. Halo, saya sering kalau parkir mobil, kemudian ada tukang parkir, setelah itu mereka bilang kiri, kanan, kiri. Kemudian saya kasih uang, dia bilang makasih bos. Saya bilang maaf saya bukan bos. Bapak apa dah? Saya hamba. Saya bukan bos. Sebab kalau saudara tidak kasih uang parkir, dia tidak akan bilang bos, dia tinju saudara pe mobil. Dia bilang bos karena kasih doi. Jadi hormat begitu, hormat palsu. Betul? Hormat yang palsu. Jadi saya kembali fenomena sosial, makin dekatnya seseorang, saya kasih contoh, mohon maaf yang belum menikah. Orang yang belum menikah masih pacaran, jaga image-nya luar biasa. Kalau tidak mandi, tidak mau ketemu. Kalau tidak parfum 1,5 botol, tidak mau ketemu. Tapi setelah menikah, ini yang merupakan kesalahan yang perlu diperbaiki. So berminggu-minggunya nak mandi, lupa mandi misalnya, dianggap biasa. Bahkan pakai daster yang sekolah mortir dianggap biasa. Sehingga rasa hormat yang berkurang ini berdampak pada rasa cinta. Berdampak, memang rasa cinta tidak boleh terdegradasi oleh karena penampilan. Tapi bukan karena kita sudah menyatu, sudah akrab, sudah dekat, maka nilai-nilai hormat itu kita kurangi. Saya kasih contoh dalam hubungan suami istri. Saya pernah salah dalam hal memperlakukan istri dengan berkata-kata. Di depan orang saya menghina istri saya. Walaupun dalam konteks bercanda. Tapi itu sebenarnya gambaran bahwa kita tidak hormat. Karena bagi kita itu biasa, itu adalah ekspresi rasa cinta. Orang biasa baku gara di rumah, baru di muka umum orang baku buka kartu begitu, itu tanda tidak hormat bagi orang yang mendengar, betul? Bagi orang, tapi ini standarnya kalau cuma di dalam kamar antara berdua ya itu biasa. Tapi di depan umum kita menyonyere istri kita sendiri atau pasangan kita sendiri, perlu diperbaiki karena itu dalam rangka meningkatkan rasa hormat pada pasangan. Yang tersinggung bilang amin. Haleluya. Kenapa? Karena ini merupakan satu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan dalam rangka kita menghargai. Karena makin dekat atau makin lama hubungan dibangun, perasaan hormat biasanya akan mulai terkikis. Saya bawa ke hubungan dengan Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, maka orang yang baru bertobat, itu sebabnya ada kasus terjadi, orang yang terkemudian jadi terdahulu. Orang terdahulu jadi terkemudian karena baru kenal Tuhan, rasa hormatnya luar biasa. Kita yang sudah lama kenal Tuhan, rasa hormat kita sudah menurun. Dari mana kita tahu? Saudara-saudara, kita semua pernah bersalah dalam hal terlambat, bukan? Mari kita minta ampun sama-sama. Ampuni kami Bapa. Tapi coba orang yang baru bertobat.
Sedangkan gereja belum buka, dorang sudah di muka pintu. Betul? Karena mereka punya respect. Ya. Jadi kalau kita mau bilang, mari kita kembali kepada cinta mula-mula, salah satu yang harus kita kembali adalah kembali pada rasa hormat. Kembalikan rasa hormat kita pada Tuhan. Katakan amin. Kita harus kembali ke cinta mula-mula dalam hal rasa hormat. Kita kembali pada rasa hormat. Saudara, ada satu pemahaman yang ingin saya bagikan. Ya, dengar baik-baik. Pak Gembala, saya hormat sekali Tuhan. Tapi saya sulit sekali menghormati gembala saya. Itu adalah suatu aksioma yang salah. Aksioma kan kebenaran. Kalau saudara tidak bisa menghormati orang tuamu di bumi yang kelihatan di matamu, maka mustahil engkau menghormati Tuhan yang tak kelihatan. Yes? Alat uji sederhana untuk tahu bahwa engkau sungguh-sungguh menghormati Tuhan adalah, benarkah engkau menghormati Tuhan? Benar Tuhan, tunjukkan pada hormatmu pada suamimu. Amin. Halo ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga. Tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan lewat engkau menghormati suamimu yang kelihatan. Karena jika Tuhan yang tak kelihatan, jika suamimu yang kelihatan tak sanggup kau hormati, maka Tuhan yang tak kelihatan tidak mungkin engkau hormati. Wah, ini firman jarang-jarang didengar. Karena ada banyak saudara-saudara, ada banyak kasus ya. Karena istri mungkin lebih pintar, istri lebih senior. Istri lebih senior artinya istri menikah dengan berondong. Istri lebih banyak besar gaji, sehingga suami dikepit di bawah ketiak. Kalau saudara memilih jodoh lebih muda darimu, engkau harus legowo memberikan otoritas rasa hormatmu kepada suamimu walaupun engkau lebih tinggi dalam beberapa aspek. Setuju dengan saya, bilang amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, rasa hormat itu penting. Karena begini, Tuhan mau kita menghormati dia. Dan Tuhan menghormati lembaga-lembaga yang ia bentuk. Oke. Rasa hormat memengaruhi rumah tangga. Oke. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Orang menghormati rumah tangga itu salah satu indikator bukti bahwa ia menghormati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu pembacaan dalam Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kasihilah kasihilah istrimu, itu perintah terhadap suami. Dan istri hormat suami. Suami-suami bilang, puji Tuhan, ayat ini luar biasa. Haleluya. Oh Tuhan, makasih ini ayat. Halo istri-istri, si hormat pada suami. Saya setuju. Oh, ini Tuhan bela torang para kaum Adam. Ya, haleluya. Tapi tunggu dulu, jangan senang. Mari tolong baca dulu 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 supaya terjadi keseimbangan. Dalam kata kasih ada kata hormat. Ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Next. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, Ya. sebagai kaum yang lebih lemah. Ya. Hormatilah mereka. Oh. Ada tulis hormat di situ? Yes. Oh, Pak Hendra. Ada ayat hormat. Terus? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan. Saya tanya, kitab yang lebih dulu muncul Efesus atau Petrus? Petrus? Oh, Efesus. Berarti yang lebih dulu hormat adalah? Ayat itu baca baik-baik. Yang lebih dulu hormat adalah istri, karena Efesus lebih dulu.
Ya, istri menghormati suami, baru kemudian 1 Petrus 3 ayat 7, suami menghormati istri. Jadi ada suami bilang, hei kamu harus hormat saya, tunggu dulu. Ada ayat juga mengatakan kamu juga harus hormat istri. Tapi kalau mau lebih dulu, istri harus lebih dulu. Haleluya. Haleluya. Ini jadi supaya terjadi kesepahaman, ya. Jadi rasa hormat tidak boleh hanya dituntut pada istri. Kamu hormat saya ya, hormat. Saya ada lihat itu satu video, Indonesia tanah air. Ada seorang anak lagi menangis, tiba-tiba lagu Indonesia, dia berdiri dan dia hormat. Sampai lagu selesai. Kemudian lagu selesai, dia turunkan tangan dan dia menangis lagi. Artinya dia hormat Indonesia Raya. Sesederhana itu menghormati, walaupun memang susah. Walaupun memang suaminya nak bawa doi gaji pulang, tetap harus dihormati. Yang anak boleh pulang kalau nggak nak bawa doi. Itu istri yang tidak hormat suami. Amin. Haleluya. Jadi ini prinsip yang harus dibangun dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah, saudara ulangi, Tuhan itu respect dengan orang yang respect padanya. Oke, ketik di situ Tuhan respect pada yang respect padanya. Jadi jangan sembarang saudara percaya teori di luar. Oh Tuhan kan baik, Tuhan teman kita buat apa saja Tuhan terima. Tidak, barang siapa menghormati aku, ia kuhormati. Kita negatifkan kalimat ini, barang siapa ya tidak menghormati aku, ya tidak akan kuhormati. Jadi ini sederhana saudara, dalam rumah Allah, Allah menekankan, memproklamasikan, dia mengklaim satu hal, atau dia memberi sebuah statement bahwa Allah menghormati rasa hormat itu. Respect itu penting bagi sebuah rumah Allah. Jadi begini saudara, sederhana. Kalau GBI Tiberias New Life Manado, di dalamnya operasional gereja kita tidak disertai rasa hormat, maka saudara kita punya gereja akan jadi seperti sarang penyamun. Paham? Kita punya gereja akan jadi seperti sarang penyamun. Nah, ada beda saudara. Gereja yang tanpa rasa hormat. Ingat ya, rasa hormat yang terpaksa adalah bukan rasa hormat. Rasa hormat karena ada sebuah alasan, itu hormat yang semu. Rasa hormat hanya karena kita dapatkan sesuatu dari orang itu hormat yang semu. Rasa hormat karena dia bisa jamin hidup saya, itu hormat yang palsu. Sebab sesudah dia tidak jamin, rasa hormat belum tentu masih ada situ. Nah, rasa hormat adalah satu sikap yang harus keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Saya menghormati istri saya harus menghormati saya juga harus menghormati istri saya harus menghormati jemaat, tapi jemaat juga harus menghormati gembalanya. Saudara tidak bisa dengar khotbah saya dan tertanam di hati kalau saudara tidak hormat pada saya. Lebih baik saudara cari gembala yang saudara hormati. Fair begitu ya. Kalau saudara sampai kapanpun rasa hormat itu tidak ada, itu firman seperti air di daun talas. Kalau saudara tidak hormat Tuhan, tidak mungkin saudara dengar Tuhan punya perkataan. Amin. Kalau saudara tidak hargai Tuhan, firman-Nya sehebat apapun, saudara bilang farek dengan dia. Kenapa? Karena rasa hormat tidak ada. Tapi saudara, ini dia punya ekses yang agak ekstrim. Kadang-kadang saking rasa hormat, DPB saya pun kita orang masih terima. Ya, tapi Tuhan tidak pernah ada buruknya, amin. Tuhan tidak punya sisi buruk, sisi lemah, sisi bodoh, tidak ada. Jadi kalau kita hormat Tuhan, itu sudah pada sepantasnya, sudah pada tempatnya. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak hormat Tuhan. Ketik di situ. Tidak ada alasan untuk kita tidak hormat Tuhan. Hati-hati kalimat negatif dan positif, hati-hati sebab salah menggunakan kata bisa terputar artinya. Ya, saya percaya saudara-saudara bahwa Allah kita menghormati orang-orang yang menghormati pribadinya. Oke, kita lanjut ya. Rasa hormat menjadi pembeda apakah sebuah gereja lokal itu rumah Allah atau sarang penyamun. Rasa hormat menjadi pembeda, ya. Rasa hormat menjadi pembeda
untuk membedakan sebuah gereja lokal itu rumah Allah atau sarang penyamun. Saya sedikit buka, adanya roh perselisihan, perpecahan. Ya, gereja begitu begitu besar, tiba-tiba pendeta satu menyendiri, pendeta yang lain menyendiri. Sebenarnya itu awalnya karena itu beroperasi seperti mesin, beroperasi seperti manajemen sekuler. Sebenarnya hanya karena ada gaji orang masih bertahan, tapi kalau tidak ada gaji tidak mungkin bertahan. Atau ada sesuatu yang didapatkan masih bertahan. Tapi kalau rasa hormat itu dibangun karena kita menghormati Tuhan dan kita menghormati orangnya Tuhan, itu yang namanya roh perselisihan, roh perpecahan, roh kepahitan, kebencian. Saya pernah bersuara begini, roh agamawi akan menggunakan dan memakai engkau selama engkau baik pada mereka. Tapi roh agamawi akan menginjak engkau ketika engkau dianggap tidak berguna pada mereka. Roh agamawi begitu. Demikian juga manajemen umum, saudara. Walaupun saudara cakap, saudara pintar, saudara berprestasi, saudara sarjana. Tapi kalau saudara sudah stroke, saudara akan diapakan? Pensiun dini. Ini adalah mungkin aturan yang kelihatan tidak manusiawi, tapi begitulah saudara. Selama kita produktif, kita akan digunakan. Pada saat kita tidak produktif, kita dipensiunkan. Dan itu tidak melanggar aturan. Ya. Tetapi kalau kita di rumah Tuhan, mau stroke, maaf ya, mau dia orang tidak berguna atau berguna, di dalam kita semua harus saling menghormati. Amin. Tanpa rasa hormat, gereja lokal akan menjadi sarang penyamun. Rasa hormat yang asli adalah orang kaya dihormati, orang miskin juga dihormati. Tapi di sarang penyamun hanya orang kaya dihormati. Orang miskin jadi kacung, kasihan. Tidak boleh di gereja begitu, tidak boleh pandang bulu. Amin. Pandang bulu. Kalau orang kaya mau dipakai Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada juga orang kaya tidak mau. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi mau dipakai Tuhan. Jadi bukan karena dia tidak punya apa-apa, oke kamu tidak usah. Kalau kamu mau, mari, ayo, mari, amin. Soal fasilitas, soal berkat, Tuhan pasti sedia. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bukan karena kita tidak punya apa-apa, maka saudara merasa minder karena tidak dihormati. No, Tuhan ajar, hargai, hormati semua orang. Ada ayatnya. Tapi kita ke gereja lokal dan sarang penyamun dulu kita bedakan ya. Saudara, mari kita bedakan rasa hormat itu berdasarkan, gereja lokal berdasarkan rasa hormat. Next kita baca. Matius 21, 12, 13. Matius 21, ayat 12 dan 13. Matius 21 ayat 12 dan 13. Haleluya. Bunyi firman Tuhan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Ya. Berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Ia membalikan meja-meja penukar uang Ya. dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Perhatikan perbandingan secara komparatif, kontradiksi. Bahwa kontra antara gereja lokal, rumah Allah dengan gereja lokal yang sarang penyamun adalah gereja lokal sarang penyamun, di dalamnya orang berbisnis. Pelayanan adalah soal ini dapat keuntungan atau tidak. Tetapi di dalam gereja lokal yang adalah rumah Allah, di sana adalah rumah doa. Saudara jangan terjemahkan rumah doa ini doa syafaat, doa makan dan lain-lain. Doa artinya koneksi dengan Bapa di sorga. Relationship dengan Bapa di sorga. Jadi ini bukan doa syafaat, doa pembukaan, doa tutup. Rumah doa artinya bahwa kita melalui gereja lokal yang adalah rumah Allah, itu terkoneksi seperti Yakub, ada tangga naik turun ke sorga, dan itu merupakan pintu sorga yang terbuka. Allah berkomunikasi dengan kita melalui gereja lokal, dan di situ disebut dengan kata rumah doa. Doa bukan soal kata-kata, tapi soal hubungan. Nah, dibanding dengan gereja lokal yang tidak ada rasa hormat, itu akan jadi sarang penyamun. Karena begini, tidak mungkin
tak ada rasa hormat di gereja lokal, kemudian Tuhan hadir. Setuju dengan saya? Bilang amin. Tidak mungkin di mana gereja lokal orang-orangnya lebih hormat materi, kemudian Tuhan hadir. Ini memang pelajaran yang perlu telinga dewasa. Tidak mungkin Tuhan berkenan pada sebuah gereja lokal yang lebih menghormati tradisi, lebih menghormati organisasi, kemudian Tuhan berkenan dan hadir di situ. Saya berpendapat tidak. Jadi jangan tertipu ya. Aktivitas gereja secara organisasi belum tentu Tuhan hadir. Kalau apa? Kalau rasa hormat terhadap Tuhan tidak ada di dalamnya. Sebab kalau tanpa rasa hormat di dalamnya, maka itu akan jadi gereja lokal, iya. Tapi dia lebih mirip sarang penyamun. Sarang penyamun itu artinya apa? Coba saudara membangun imajinasi. Apa saja yang ada dalam sarang penyamun? Sarang penyamun tidak ada aturan. Yes. Sarang penyamun tidak ada pemimpin. Dalam arti siapa yang kuat, siapa yang jago berkelahi, dia dituakan. Tapi dia dihormati gara-gara takut jangan dia ramas di leher. Tapi orang diam-diam cari jalan supaya piramas dia leher, DP leher diam-diam. Itu sarang penyamun. Di sarang penyamun orang bersaing secara negatif. Kalau kita dapat kesempatan kita mau tusuk pada dia, maka selesai dia. Itu namanya kudeta. Ya. Di sarang penyamun saudara, tidak ada saudara rasa aman. Kalau di rumah Allah saudara punya handphone tertinggal di gereja, itu tidak akan hilang. Ya, saya pernah di Singapura dan kemudian di Dubai. Saya baru mengerti kenapa ini di tempat duduk di bandara Dubai ada tas, ada handphone, ada apa-apa ketinggalan, tidak ada orang ambil. Saudara bayangkan kalau orang penaluri ba ambe itu kong berkembang di Dubai. Tora ambe, tiba-tiba polisi datang karena ada CCTV. Jadi kita tidak ambil barang itu bukan karena CCTV. Karena kita memang harus membangun budaya. Kalau di sarang penyamun, jangankan saudara lepas, saudara sedang pegang orang rampas. Betul? Jangankan saudara pegang, saudara mau taruh di mulut sama suap makan, orang masih boleh rampas. Itu yang orang bilang begini, gereja lokal mengambil jiwa atau domba orang lain, dorang balas. Sedangkan kurang mau suap, kalau masih boleh mau ambil, kata dorang mau ambil. Nah ini namanya sarang penyamun. Kalau di gereja lokal kita, orang kalau mau datang bergabung, tanya Tuhan baik-baik. Karena di sini pun ada pergumulan. Kalau saudara datang tidak tanya Tuhan, maka akan datang masalah. Tanya Tuhan baik-baik, karena ini bukan sarang penyamun. Yang setuju katakan amin. Sarang penyamun artinya tidak penting pendapat pemimpin, tidak penting. Yang penting siapa yang bisa main sabotase, barikade atau manipulasi, itu yang hebat. Tapi ke saudara-saudara di dalam rumah Allah, yang membedakannya adalah, sekali lagi yang sangat menonjol, adalah orang di dalam rumah Allah saling menghormati. Haleluya. Kalau saya bisa menghormati saudara, saya jadi ringan melayani saudara. Bukankah ada orang jadi ogah melayani, karena apa? Dia tahu orang itu tidak hargai dia. Jadi akhirnya keterpaksaan yang jadi. Saudara menyembunyikan rasa tidak hormat itu susah. Kalau saudara tidak hormat pada seorang, gampang sekali dideteksi. Saya kasih contoh, mau contoh? Biar saudara SMS 100 kali, dia tidak akan pernah jawab. Tapi kalau dia ada perlu, dia akan menghubungi saudara. Saya berusaha, orang siapapun, kasih undangan, kalau saya tidak bisa pergi, itu integritas toh. Saya balas dia karena saya hormat dia. Kalau saya tidak balas, ada orang ya, minta maaf ya, ini sebuah contoh. Tiap hari dia kirim ayat, dan tiap hari dia kirim nomor rekening. Ada tiap hari, tapi saya lihat karena dia punya kesetiaan seperti itu, saya kirim kepada dia, secukupnya yang saya mampu. Sesudah itu dia masih kirim lagi, ayat sekaligus nomor rekening. Saya masih balas, karena saya ingin menghargai orang. Tapi berapa banyak orang sepastiu, hampir hari-hari dapat SMS, tidak pernah balas. Gampang saudara mencari tahu orang tidak hormati pada saudara.
Lihat jo anak-anak yang kalau panggil anak menyau, dia nyana hormat orang tua. Halo, sederhana sekali. Atas nama kasih sayang, orang bisa tidak menghormat orang tua. Atas nama kedekatan, orang bisa tidak hormat orang tua rohani. Atas nama keakraban, orang tidak menghargai Tuhan. Saking Tuhan kan teman kita. Saya kasih contoh ya. Jangan kebablasan ya. Kasih Bapa itu tidak boleh kebablasan. Ada seorang yang, ini ilustrasi lama. Dia kalau berdoa, Bapa di sorga, terima kasih pagi ini sudah bangun dan diberkati Tuhan. Pimpin saya hari ini, haleluya, amin. Malam terima kasih Bapa, saya sudah dari pekerjaan. Saya diberkati hari ini, thank you, terima kasih, oh sama, thank you dan terima kasih, amin. Lama-lama dia bilang, aduh supaya gampang kita tulis jadi kertas. Doa pagi dia tempel sebelah kiri, doa malam sebelah kanan. Sebelum tidur, dia bilang begini, dia baca di dinding, Bapa pimpin saya sepanjang malam, pas saya beristirahat, haleluya, amin. Bangun pagi dia lihat sebelah kiri, dia baca, haleluya, amin. Satu kali dia sudah lama begitu, biasa dengan Tuhan, karena dia akrab dengan Tuhan. Satu saat dia pulang, dia sudah sangat capek, kemudian dia mau tidur, dia bilang begini, Bapa di sorga, tolong baca sendiri tapi doa. Kalau saudara jadi Bapa di sorga, saudara bikin apa berdia? Haleluya. Saking seringnya kita ketemu orang, itu bisa mengurangi rasa hormat kita padanya. Makanya jaga ini hati, amin. Jaga ini hati, haleluya. Jangan karena orang itu sudah baik pada kita, kita waktu saudara-saudara dia mengatakan sesuatu kita abaikan. Dia memanggil kita, barangkali dia telepon kita. Untuk khusus jemaat GBI Tiberias New Life Manado, saya punya handphone, saudara, sudah sekian lama, setiap kali setel dibunyikan nada panggilnya, tapi dia kembali otomatis menjadi bisu. Jadi orang memanggil 2-3 kali, tidak terdengar. Tapi setiap kali kami sadar ada panggilan tak terjawab, bagaimanapun kami akan balas. Ya. Ada pulsa, tidak ada pulsa, kami akan balas. Kenapa? Karena itu satu bentuk penghormatan pada orang yang menghubungi kami. Di WA juga sekarang kan ada teknologi, WA, sudah tahu teknologi, ini bocoran. Kalau centang 1, mungkin tidak aktif ya. Centang 2 masih warna hitam, mungkin aktif, masuk tapi belum dibaca. Tapi ada setelan sekarang, sudah baca tapi centangnya tidak berwarna biru. Kalau biru berarti sudah baca. Tapi ada yang setel, nyandak biru supaya orang tahu dia ketuk belum baca. Tapi tiba-tiba dia balas. Kapan dia balas padahal DP centang 2 warna hitam. Harusnya centang 2 warna biru baru tahu dia sudah baca. Ini 2 centang hitam baru dia balas. Oh berarti kalau penting sekali dia balas. Kalau biasa-biasa enggak. Itu ekspresi rasa hormat. Kalau orang tua rohani saya telepon, walaupun dalam kondisi apapun, saya berusaha. Karena saya harus memberi rasa hormat. Takkan ada hubungan orang tua dan anak rohani, orang tua dan anak jasmani, bisa berlangsung kondusif tanpa ada rasa hormat. Setuju? Haleluya. Jadi rasa hormat itu ternyata adalah alat pembeda untuk membedakan kita gereja lokal yang di dalamnya ada Tuhan atau tidak. Karena Tuhan memberi teladan. Tuhan pakai bahasa bodoh-bodoh begini ya. Sudah kamu tidak usah kasih apa-apa pada saya, tapi yang penting kamu hormat pada saya. Setelah kita hormat, tidak mungkin kita tidak lakukan sesuatu buat Tuhan. Kepada orang yang saudara hormati, saudara pasti totally menghabiskan segala sesuatu untuk orang-orang yang saudara hormati. Sudah pasti itu, saudara. Jika saudara tidak hormati orang itu, dan saudara mengorbankan sesuatu, maka itu adalah keterpaksaan. Dan satu saat saudara akan, kita selama bantu-bantu dia, itu namanya bangke-bangke. Bersungut. Kenapa? Karena dari dalam tidak ada rasa itu.
Saya saudara melayani orang tua, apapun keadaannya, buruk baik orang tua saya tidak pernah komplain tentang orang tua saya. Malah kalau ada orang menyerang orang tua saya bela, bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi saya cover orang tua. Setuju? Haleluya. Jadi kalau rasa hormat ini, respect, ini ada pada sebuah gereja lokal. Ini membuktikan bahwa Allah ada di dalam gereja kita. Dan jika itu tidak ada, membuktikan bahwa Allah itu telah meninggalkan kita. Karena Allah tidak suka dengan orang yang tidak hormat Tuhan. Saya hubungkan dengan kalimat, tidak mungkin engkau menghormati Tuhan yang tak kelihatan jika engkau tidak respect pada orang tuamu jasmani yang kelihatan, bukan? Tidak mungkin engkau menghormati Tuhan yang tak kelihatan, sedangkan engkau tidak respect pada orang tua rohanimu yang kelihatan. Saudara, saya ini pendeta Max, bersyukur punya kulit agak terang. Jadi kemana saya pergi kelihatan, saudara. Beda dengan orang yang kelihatan cuma gigi yang kelihatan. Saya ini kemana-mana kentara sekali, mau bersembunyi orang kenal. Badan pas-pasan begini. Saya tidak bisa bersembunyi. Jadi saudara-saudara, dalam beberapa keadaan saya perhatikan di sini, kita tidak mungkin tidak mungkin mengasihi tanpa rasa hormat. Kau mengasihi tapi tidak ada rasa hormat. Maka rasa hormat dari kasih itu sama dengan kasihan. Kalau saudara mengasihi pengemis dengan mengasihi orang tua, sama atau beda? Beda. Karena kalau engkau mengasihi orang tua, engkau tidak mungkin memberi 2.000, bukan? Kita sayang mama, mana Pak 2.000? Kalau mama yang emosional dia banting. Dia bilang, kira ini mama harga 2.000. Kalau saudara makna Pak 200 juta. Itu pun mama akan bicara, ini belum sebanding dengan apa yang kita ada kasih pada anak. Kalau mama kurekeng, ya toh? Kalau saudara kasih ke pengemis 2.000, dia senang. Tapi apakah saudara menghormati pengemis? Rata-rata saudara, ini harus diubah. Kita memberi pada pengemis bukan karena, kasihan dapat sayang lalar sotera-tera, kasihan anak, napa 2.000. Itu bukan pemberian karena rasa hormat, bukan? Itu pemberian karena kasihan. Beda. Saudara memberi pada orang tua yang saudara hormat, dengan memberi, kalau saudara misalnya memberi pada orang tua, di kantor ada makanan sisa. Daripada buang ini, bawa-bawa juga mama dan papa. Kelihatannya saudara mengasihi, tapi tidak disertai rasa hormat. Haleluya. Jadi pemberian mengasihi tanpa rasa hormat sama seperti saudara memberi belas kasihan pada seorang pengemis. Oke. Kemudian kita tidak mungkin melayani tanpa disertai rasa hormat. Kalau saudara melayani tanpa rasa hormat kepada majikan saudara yang adalah Tuhan, maka tanpa rasa hormat pelayanan kita adalah sebuah pelayanan tanpa kerelaan. Itu sebabnya ada orang mengeluh. Seperti Marta. Saudara tahu, seorang Marta sampai dia bisa bilang begini, Tuhan, tidak pedulikah engkau, mengapa engkau membiarkan saya sibuk? Bayangkan saudara, kesibukan Marta untuk Tuhan Yesus, bukan? Tetapi dia bisa dalam bahasa Manado masih bisa bafeto Pak Tuhan Yesus yang ia hormati. Tidak mungkin kita bafeto Pak orang yang kita hormati. Saudara, kalau saudara bisa bafeto Pak mama, Pak papa, berarti saudara tidak hormati orang tua. Kalau saudara melayani sambil bafeto, berarti tidak ada rasa hormat. Haleluya. Saya lihat ini pendengar makin senyap. Karena ini adalah firman kerajaan. Kalau betul-betul ini firman kerajaan, firman dari Tuhan, ia mengekspos kesalahan-kesalahan kita. Dia membuka apa-apa yang selama ini tertutup rapat dan kita rasa aman, padahal Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Selanjutnya saudara, kita melihat apa-apa yang sedang diajarkan ini, hormatilah orang tua, hormatilah orang yang berhak menerima
rasa hormat. Kemudian hormati orang yang bekerja keras. Mari kita lihat. Orang yang bekerja keras di gereja hormati. Para pekerja, pengerja. Filipi 2 ayat 29 sampai 30. Saya tidak terlalu penting pada struktur tapi pada pesan ya. Filipi 2 ayat 29 sampai 30. Haleluya. Orang-orang seperti apa yang juga harus kita hormati di gereja lokal atau di kerajaan Allah? Next. Filipi 2 ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Hormatilah orang-orang seperti dia. Orang mana? Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada Yes. Orang-orang yang nyaris mati karena pekerjaan Allah. Saudara memperhatikan ada banyak orang menghormati orang-orang yang memiliki posisi tertentu itu baik. Tapi kalau lihat ayat ini kita harus lebih menghormati orang-orang yang di garis depan pelayanan. Mereka yang all out dengan Tuhan, dengan air mata. Mereka korbankan istri anak, dalam arti istri anak sampai tidak makan selayaknya karena pelayanan. Mereka yang siang malam mencucurkan air mata untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap orang-orang seperti ini dihargai, dihormati. Saya telah pernah menemukan contoh pada hamba-hamba Tuhan itu menderita hanya gara-gara ada di daerah yang lain, ini bukan di tempat sini. Saya sudah lihat contoh, ada hamba-hamba Tuhan yang tertekan, sudah tidak makan, tidak minum, tetapi bertemu dengan jemaat yang hari-hari menusuk dari belakang. Dan mereka menderitanya double. Dan orang-orang seperti ini yang kerja keras, walaupun tidak semua orang yang kerja keras dalam pelayanan itu bijaksana atau pintar. Ada juga yang kurang pendidikan, ya agak bodoh. Tapi bagaimanapun, kalau mereka kerja keras untuk pelayanan, kerja keras untuk kerajaan Allah, makanya saya mendengar salah satu dari jemaat kita disebut dengan nama Bapak Rajin. Orang-orang seperti ini kalau dipromosi oleh Tuhan wajar. Bukan soal materi, tapi soal kerja keras untuk Tuhan. Ya. Soal kerja keras untuk Tuhan. Orang-orang yang kerja keras untuk Tuhan, kerja keras ini artinya pengabdian full untuk Tuhan tanpa pamrih. Mereka yang layak mendapatkan penghormatan. Orang-orang yang bekerja sambil ngomel di belakang, saya banyak kenal ya. Ada kerja, iya tapi ngomel di belakang. Kenapa orang ini mesti acara di sini? Kenapa mesti dekat pantai? Mesti di gunung kok bagus. Sampai di gunung, kenapa di gunung? Pedingin begini. Lebih baik kok di pantai. Setelah di pantai, kenapa kok lebih baik di gedung? Setelah di gedung, susah parkir lagi. Jadi kerja tapi mulut juga kerja. Jadi ini bukan kerja keras namanya. Dia sudah dapat upahnya lewat mulutnya. Jadi saudara-saudara pekerja keras itu biasanya lebih banyak kerja dan lebih banyak diam. Dan orang-orang seperti ini layak dihormati. Layak dihargai. Layak diberi apresiasi. Bahasa orang banyak bilang kau layak dapat bintang. Ya? Kau layak dapat bintang. Kenapa? Engkau demi pelayanan kau tinggalkan hobimu. Engkau demi pelayanan, engkau tinggalkan, engkau lagi makan. Engkau demi engkau memperlancar kerajaan Allah punya operasional, engkau rela pertemananmu, engkau singkirkan dulu demi apa yang Tuhan anggap penting. Orang-orang seperti ini layak dihormati. Jadi kalau Tuhan promosi mereka, Tuhan hargai mereka, mari kita jadi sama dengan mereka. Itu pekerja-pekerja keras di kerajaan Allah. Karena Allah menghormati orang-orang yang menghormati Tuhan seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ada juga saudara ayat ini yang belum pernah saudara dengar. 1 Timotius 5 ayat 3 dan 5. 1 Timotius 3 ayat 3 dan 5. Nanti tolong kasih tanda saya soal waktu. 1 Timotius 5 ayat 3 dan 5.
1 Timotius 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ayat yang kelima, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, Ya, menaruh harapannya kepada Allah ya. dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ya, haleluya. Ini ayat baru dengar ya. Hormatilah mereka yang benar-benar janda, janda yang berharap pada Tuhan, ya. Bukan janda pempontar. Janda yang berintegritas di gereja lokal. Janda yang betul-betul fokus melayani Tuhan lewat doa, ya. Ayat itu, hormati orang-orang seperti ini. Hargai mereka. Kalau saudara punya mama sudah janda, karena tidak ada papa yang jadi janda. Jadi kalau saudara punya mama sudah jadi janda, kemudian sudah ada di rumahmu, maka engkau harus hargai, hormati, layani, ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kalau ibu janda punya pensiun, haleluya. Tapi mereka terutama yang jaga hidup rohaninya, yang hidup benar, mereka harus dihormati di jemaat, di rumah tangga. Kemudian saudara-saudara, saya ingin saudara perhatikan baik-baik apa yang saudara harus lebih hormati dalam konteks rumah Allah supaya gereja tidak menjadi sarang penyamun. Apa yang saudara harus hormati? Saya minta konfirmasi waktu.